lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Saya ngambil empalnya satu, dia langsung dijelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Pertama, saya kabur karena saya sering disiksa. Disuruh latihan, dipukulin gitu. Saya nggak tahan sampai rumah saya, orang-orang tidur. Saya tetap disuruh latihan, nggak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di gunung. Itu saya kabur walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana, Bu? Taman Safari Cisarua, Bogor. Cisarua. Saya kabur dari rumah Pak Frans itu, terjang. Malam-malam jam 1 saya nekat, padahal itu hutan. Ternyata di depan rumah itu udah ada security. Dari? Taman Safari. Dari Taman Safari. Dari mana Ibu Vivi tahu bahwa itu adalah security saya Taman kenal, Safari? Security itu namanya Bapak Odo. Bapak Odo? Iya, orang Ambon, saya ingat tuh. Terus saya dibawa, saya bilang saya nggak mau, saya takut dipukulin. Nggak apa-apa, kamu pulang, kamu dicariin. Katanya. Saya takut Pak Odo, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, kamu nggak akan dipukulin, katanya. Ya udah saya ikut pulang, mau nggak mau saya pulang, orang udah ketangkep kan, mau kemana? Mau melari lagi juga kemana? Saya bingung mau tinggalnya di mana. Oke, lalu dibawa kembali? Dibawa ya? Pemilik saham Taman Safari Indonesia itu. Terus akhirnya saya dibawa pulang, kan memang saya tinggalnya di rumah beliau ya. Saya tinggal di sana, terus saya dibawa pulang. Saya di jalan juga, saya udah dipukul, langsung ditampar gitu. Pak Frans. Langsung oleh Pak Frans sendiri? Kan saya duduk di sebelahnya, istrinya di belakang. Gagal? Gagal. Berujung pada Ibu ditangkap, lalu dipukulin? Saya dipukulin, dibawa pulang, diseret, sampai rumah saya diseret. Diseret? Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Lu kabur ya, brengsek anjing. Bukan ngomong-ngomong kasar. Pelarian diri yang kedua? Saya setelah habis disetrumin itu, saya kan dipukulin. Saya lemes, jatuh. Saya minta ampun, gak boleh bersuara. Pokoknya kalau kita bersuara mah ditambahin lagi, disiksa sama dia. Ketika Ibu disiksa seperti itu, saksinya adalah? Nggak ada saksi, cuman saya berdua di dalam kantor itu. Di dalam kantor itu? Ada pasti kedengeran sama asisten rumah tangganya. Istrinya pun pasti tahu, karena saya teriak. Ibu masih ingat asisten rumah tangganya itu? Saya ingat namanya, tapi saya nggak tahu dia tinggalnya di mana. Baik. Terus saya diseret, saya diangkat, suruh diam, gak boleh ada suara. Saya kan nangis sakit, karena saya tuh udah menggigil gitu. Udah lemes badan saya. Terus saya ditarik, diangkat, rambut saya dijanggut. Saya dipukul perutnya, ditendang, sampai saya ngompol. Sampai Ibu memutuskan coba kabur lagi? Enggak, saya masih dari setelah itu, saya diseret lagi, saya dipasung. Selama 2 minggu. 1 kali. Yang melakukan kekerasan terhadap Ibu siapa? Saya waktu itu, yang paling sering itu Fran Manangsang. Namanya tadi juga disebut oleh Bu Vivi. Itu sering, memang paling sering banget. Nggak boleh. Pada waktu kita latihan pun dipukul, itu tendanya tertutup. Jadi tidak ada orang lain tahu. Ketahuan tuh saya di situ dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah, dipukulin. Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu saya dalam keadaan rantai kapal. 2 bulan setiap habis selesai show, itu saya dirantai. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Main, latihan, nanti selesai show malam, saya dirantai lagi. Saya ngambil empalnya satu, dia langsung dijelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Di depan teman-teman melihat. Itu sampai saya kumur pakai air sabun. Saya kan merasa jijik kan, terus teman-teman juga bantu, ini pakai air sabun kumur. Hanya hal segitu, saya terus sakit hati, cuma saya sudah pendam lama. Berjalannya waktu itu saya punya pikiran, yaitu saya punya keberanian untuk kabur, padahal saya tidak punya siapa-siapa. Dia